Dan sekarang setelah kita membahas gambaran besarnya di bagian hook tadi, mari kita masuk lebih dalam, lebih rinci, dan lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi terkait kenaikan gaji pensiunan ASN tahun 2025, termasuk isu apakah benar akan dirapel sekaligus, bagaimana mekanismenya, bagaimana pemerintah merancang anggarannya, dan apa saja fakta terbaru yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak yang berwenang. Karena terus terang Bapak Ibu, informasi mengenai pensiun itu sering simpang siur dan banyak orang tua kita, para pensiunan, dibuat bingung oleh berbagai kabar yang beredar di WhatsApp, Facebook, dan grup-grup keluarga. Makanya di bagian ini saya benar-benar ingin memastikan bahwa semua penjelasan yang saya sampaikan padat, lengkap, dan paling penting berdasarkan data resmi. Karena saya tahu betul dan sebagian besar dari Anda yang menonton video ini bukan hanya mencari hiburan, tetapi mencari kepastian. Anda ingin tahu kapan sebenarnya uang itu masuk, berapa yang akan diterima, dan apakah benar-benar ada kenaikan gaji pokok pensiun tahun depan? Mari kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan. Apakah benar gaji pensiunan ASN akan naik tahun 2025 dan apakah kenaikannya akan dirapel sekaligus? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami dulu bagaimana mekanisme kenaikan gaji pensiunan di Indonesia. Banyak yang mengira bahwa kenaikan gaji pensiunan itu diputuskan oleh Taspen, padahal tidak. Taspen hanyalah lembaga pengelola pembayaran. Ibaratnya kasir yang menyalurkan dana. Yang memutuskan naik atau tidaknya gaji pensiun adalah pemerintah pusat melalui Presiden, Menku, Menpen RB, dan seluruh jajaran penyusunan APBN. Nah, disinilah letak inti masalah yang membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Kalau APBN disahkan, apakah otomatis pensiun naik? Jawabannya tidak selalu. Ada tahun-tahun tertentu di mana pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif dan sebagai konsekuensinya gaji pensiunan ikut naik. Tetapi ada juga tahun-tahun ketika pemerintah menahan kenaikan karena pertimbangan fiskal. Namun untuk tahun 2025 sinyal-sinyalnya sangat kuat. Dalam beberapa rapat internal pemerintah, termasuk beberapa pernyataan yang sempat disampaikan oleh pihak Kemenu, sudah muncul indikasi bahwa pemerintah berusaha memperbaiki struktur penghasilan termasuk bagi pensiunan. Hal ini diperkuat lagi dengan banyaknya desakan dari DPR dan sejumlah kementerian agar kesejahteraan pensiunan ditingkatkan, terutama para pensiunan yang masuk kategori rentan seperti yang berusia 70 tahun ke atas. Disinilah masuk fakta yang paling menarik. Pemerintah sedang mempertimbangkan skema baru yang memungkinkan proses kenaikan pensiun dilakukan lebih cepat dan lebih rapi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kalau biasanya ada keterlambatan dalam pencairan kenaikan gaji pensiun, misalnya kenaikan berlaku per Januari, tapi cairnya setelah beberapa bulan, maka pada tahun 2025, pemerintah ingin meminimalkan jeda itu karena jeda itulah yang memunculkan istilah rapel. Dan sekarang pertanyaannya, apakah rapel kenaikan pensiunan akan dicairkan sekaligus pada tahun 2025? Jawaban paling update yang kita lihat adalah iya. Potensi itu ada dan peluangnya cukup besar, sebab pemerintah menyiapkan pagu khusus dalam APBN 2025 untuk menampung dampak revisi struktur gaji ASN aktif. Jika gaji ASN aktif naik, maka gaji pensiunan ikut naik. Otomatis ada selisih yang harus dibayarkan sejak bulan kenaikan berlaku hingga bulan pencairannya keluar. Itulah rapel. Namun apakah rapelnya akan cair sekaligus misalnya per 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 6 bulan? Hal ini masih menunggu keputusan final dalam PP yang saat ini sedang difinalisasi oleh pemerintah pusat. Yang jelas Bapak, Ibu tidak perlu khawatir karena semua perubahan itu tidak akan menyulitkan pensiunan. Pemerintah menurut bocoran internal yang disampaikan salah satu pejabat Kemenku justru ingin memastikan bahwa kalau ada keterlambatan, maka rapel harus dibayarkan penuh, tanpa ada pemotongan apapun. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama kepada para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun. Lalu, bagaimana dengan isu bahwa gaji pensiunan 2025 naik sangat besar?
Saya tahu banyak sekali video dan artikel yang mengatakan kenaikan gaji pensiunan tahun depan bisa mencapai angka fantastis. Ada yang bilang bisa naik sampai 2 kali lipat. Ada yang bilang nominal pensiun bisa mencapai puluhan juta per bulan. Mari kita luruskan informasi ini. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kenaikan akan sebesar itu. Tidak ada dokumen APBN yang menyebut angka kenaikan di luar batas wajar. Kenaikan pensiun biasanya mengikuti skema kenaikan gaji ASN aktif, misalnya ASN naik 8%, maka pensiunan juga naik sekitar angka itu. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu jika pemerintah benar-benar memutuskan melakukan penyesuaian struktur gaji ASN, bukan hanya kenaikan persentase, maka perubahan itu bisa berdampak lebih signifikan bagi pensiunan golongan rendah. Sebab ketika struktur dirombak, komponen pensiun tertentu ikut berubah. Misalnya, formula dasar perhitungan pensiun mungkin disesuaikan ulang agar lebih proporsional dengan biaya hidup masa kini. Salah satu pertimbangan terbesar pemerintah dalam membuat skema kenaikan pensiun 2025 adalah fakta bahwa biaya hidup terus meningkat sementara nilai pensiun banyak yang stagnan. Pemerintah tidak ingin para pensiunan jatuh ke kategori rentan. Karena itu, mereka sedang mengkaji supaya kenaikan tahun 2025 tidak hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi termasuk perbaikan struktur bagi golongan rendah dan menengah. Dengan kata lain, ada kemungkinan pensiunan menikmati kenaikan yang terasa lebih nyata dibanding sebelumnya, tapi tidak sampai ke angka-angka bombastis yang banyak beredar di media sosial. Nah, sekarang mari kita bicara soal jadwal. Kapan sebenarnya kenaikan dan rapel itu cair? Seperti yang sudah disampaikan oleh sejumlah pejabat termasuk beberapa sinyal dari Taspen, pemerintah ingin mencairkan kenaikan pensiun tahun 2025 sesegera mungkin setelah PP disahkan. Jika PP disahkan di awal tahun, maka kenaikan gaji pensiunan bisa mulai berlaku per Januari 2025. Tetapi pencairannya menunggu SP2D dan daftar nominatif dari masing-masing wilayah. Proses ini biasanya memakan waktu 1 hingga 3 bulan. Maka disinilah rapel muncul. Jika rapel berlaku per Januari dan cairnya misalnya di April atau Mei, maka pensiunan berpotensi menerima 3 hingga 4 bulan rapel sekaligus. Ini tentu kabar baik karena banyak pensiunan bisa mendapatkan tambahan dana yang nilainya cukup signifikan. Bagi pensiunan golongan rendah rapel sebesar 3 hingga 4 kali gaji dasar bisa sangat membantu untuk kebutuhan kesehatan, biaya harian, atau kebutuhan keluarga lainnya. Yang harus kita garis bawahi adalah pemerintah sudah memberi sinyal kuat bahwa proses penetapan PP sedang dikebut. Salah satu percepatannya karena kondisi ekonomi yang sedang naik turun membuat pemerintah ingin memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang paling membutuhkan termasuk pensiunan. Selain itu, peningkatan sistem digital Taspen juga membuat proses pencairan bisa lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu banyak proses masih manual, sekarang sebagian besar verifikasi sudah elektronik. Artinya begitu PP keluar, Taspen bisa mengeksekusi perintah pencairan jauh lebih gesit. Hal lain yang juga sedang dibahas adalah prioritas usia. Ada pembicaraan tentang kemungkinan pemerintah membeli prioritas pencairan bagi pensiunan yang berusia 70 tahun ke atas, terutama bagi yang menerima pensiun kategori rendah. Ini masih dalam tahap pembahasan, tapi idenya cukup masuk akal. Pemerintah ingin bantuan cair lebih cepat kepada mereka yang paling membutuhkan. Kemudian, bagaimana dengan skema pencairan di bank? Bapak, Ibu tidak perlu khawatir. Rapel akan masuk ke rekening yang biasa Anda gunakan untuk menerima pensiunan bulanan. Tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu mengambil dokumen tambahan, semua otomatis. Satu-satunya syarat adalah data ENIK dan data rekening Anda harus sudah valid dan tersinkron di sistem Taspen. Kalau ada masalah ENIK, biasanya Anda akan diberi notifikasi atau diminta memperbarui. Penting untuk diingat, Taspen tidak pernah meminta OTP, password, atau data rahasia lainnya. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan Taspen meminta hal-hal seperti itu penipuan. Taspen hanya mengumumkan lewat kanal resmi, bukan lewat nomor pribadi atau broadcast. Ya.